Apa kabar semuanya? Untuk video ini kita belajar terkait dengan pembahasan soal latihan yang di chapter 4, yaitu terkait dengan neraca lajur, proses penutupan, dan jurnal pembaliknya. Nah, sebelumnya terkait dengan materi chapter 4 ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi video ini kita lanjut ke pembahasan soal latihan. Jadi ada beberapa soal latihan yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita mulai pembahasan soal latihannya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, soal 1. Nah, di soal 1 ini ada informasi terkait dengan neraca lajurnya ya, tetapi neraca lajur sebagian, di mana cuma ada 3 kolom terkait dengan informasi. 3 kolom terakhir yaitu ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada kolom laba rugi, dan kolom neraca atau posisi keuangan. Yang diminta untuk melengkapi neraca lajur tersebut. Nah, berarti di sini sudah ada neracanya, neraca lajurnya sebagian terkait dengan informasi terkait dengan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Nanti kita tinggal pindahkan saja ke kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Nah, terkait dengan kolom laba rugi yang kita pindahkan itu hanya rekening yang berkaitan dengan laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan, kita tinggal masukin nilainya, tinggal dipindahkan saja di debit atau di kreditnya. Kemudian ada beban gaji di debit 984840, kemudian ada beban sewa itu 760 di sebelah debit, kemudian ada beban penyusutan, kemudian beban bunga, dan juga beban bunga ya. Sampai di sini hutang bunga masuk tidak? Hutang bunga tidak. Hutang bunga itu tidak masuk ke kolom laba rugi, tetapi nanti masuk ke kolom neraca karena bukan bagian dari laba rugi. Yang menjadi bagian laba rugi itu hanya ada pendapatan dan juga beban-bebannya. Nah, di sini pendapatannya itu 12.590 di sebelah kredit. Sedangkan sisanya di debit ada beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, dan beban bunga. Ya, jadi kita tinggal masukin. Selesai. Tinggal kita jumlahkan kolom debit dan kolom kreditnya. Kolom debit itu berkaitan dengan beban, itu ada 11.257. Sedangkan kolom kreditnya di bagian laba rugi itu hanya pendapatan jasanya, yaitu 12.590. Nah, di sini ada selisih kan. Nah, selisihnya itu menunjukkan bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi. Kalau kreditnya lebih besar dari debitnya, berarti ada laba. Sebaliknya, kalau debitnya lebih besar dari kreditnya, berarti rugi, di mana bebannya itu lebih besar dari pendapatannya. Itu. Nah, di sini yang kreditnya lebih besar dari debitnya, berarti pendapatan lebih besar dari bebannya. Berarti ada laba sebesar, tinggal diselisihkan. Nah, selisihnya itu kita masukin di nilai terkecilnya. Agar apa? Agar kolom debit dan kredit seimbang. Di sini kan kreditnya 12.590, berarti selisihnya kita taruh di sebelah debit 11.257. Selisihnya berapa? Yaitu 1.333. Tinggal dikurangi aja. Pendapatan kurangi dengan beban, kredit kurangi debit, dapat 1.330. Kita masukin ke posisi yang paling kecil nilainya, yaitu di sebelah debit. Nah, laba atau rugi? Laba. Pendapatan lebih besar dari bebannya, kreditnya lebih besar dari debitnya. Itu. Nah, kemudian masukin total debit dan total kreditnya, itu harus seimbang setelah dimasukin nilai laba atau rugi bersih, yaitu 12.590. Itu kolom laba rugi. Kita lanjut ke kolom neraca. Nah, kolom neraca berarti yang tidak masuk di kolom laba rugi yang masuk ke kolom neraca, yaitu ada apa aja? Ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Termasuk di dalamnya ada dividen juga. Ya, walaupun dividen tidak masuk ke laporan posisi keuangan, tetapi mempengaruhi modal. Nanti akan kita kurangi di modal kita. Nah, kita masukin kasnya di debit ada 7422, ada piutang usaha, kemudian ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Tinggal dimasukin di debit, kemudian akumulasinya di kredit, tinggal disesuaikan saja dengan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Sampai dengan hutang wesel, hutang usaha, modal saham biasa, kemudian ada saldo laba atau laba ditahan, dan juga dividen.
dimasukin aja posisi debit kredit, ya tinggal disesuaikan ya. Pendapatan nggak usah lagi, kan sudah kita masukin ke kolom laba rugi. Beban juga nggak usah lagi. Nah, jangan lupa di sini ada hutang bunga ya. Nah, hutang bunga itu kita masuk ke kolom neraca atau posisi keuangan di sebelah kredit karena hutang. Tinggal dijumlahkan total debit dan juga total kreditnya. Di sini total debitnya itu ada 43562, sedangkan total kreditnya itu 42229. Nah, selisihnya itu kebalikan dari si kolom laba rugi. Kalau selisihnya kita di laba rugi diisi di debit, berarti kita isi di kolom neracanya di sebelah kredit. Gitu. Nah, selisihnya itu harus sama ya. Selisihnya itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Ya, seperti itu. Jadi harus sama. Nah, hal ini selisihnya itu menunjukkan sama laba atau rugi bersihnya. Laba itu menambah modal kan. Nah, menambah modal berarti dicatat di sebelah debit atau kredit. Dicatat di sebelah kredit nanti. Nah, ini nanti mempengaruhi modal ini. Maka dari itu selisihnya ditaruh di sebelah kredit. Kalau rugi berarti kan mengurangi modal. Berarti catat di sebelah debit. Gitu. Tinggal disesuaikan aja agar seimbang. Di sini juga posisinya kan debit lebih besar dari kredit. Agar seimbang, selisihnya kita taruh di sebelah kredit agar total debit dan kreditnya itu seimbang. Gitu. Yaitu 43562. Oke, selesai untuk soal yang pertama. Ya. Jadi untuk neraca saldo setelah penyesuaian, ya kita pindahkan ke kolom laba rugi dan neraca. Kolom laba rugi hanya berkaitan dengan pendapatan dan beban. Sisanya yang tidak masuk di kolom laba rugi, ya kita pindahkan ke kolom neraca. Selisih antara debit dan kredit di kolom laba rugi dan kolom neraca itu harus sama nilainya. Cuma letak penyeimbangnya itu berbeda. Kalau di kolom laba rugi kita seimbangkan di debit, berarti di kolom neraca di sebelah kredit. Sebaliknya, kalau di kolom laba rugi kita seimbangkan nilai debit kreditnya di kredit, berarti di neraca kita seimbangkannya di sebelah debit. Nah, selisihnya itu menunjukkan laba atau rugi bersih yang dialami atau yang diterima oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Itu. Tinggal disisihkan total debit dan total kreditnya. Nanti selisihnya ditaruh ke nilai terkecil agar total debit dan total kredit seimbang. Oke. Selesai untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal 4. Nah, soal 4 ini ada disajikan terkait dengan neraca saldonya ya. Neraca saldo per 31 Maret 2017. Di sini ada rekening kas sampai dengan beban lain-lain. Total debit dan kreditnya 20.700. Kemudian ada data lainnya. Data lainnya itu ada 4 data lainnya terkait dengan penyesuaian. Nah, 4 data atau 4 informasi ini yang perlu kita gunakan, yang kita gunakan sebagai penyesuaiannya. Nanti kita bikin ajunan penyesuaiannya. Yang diminta, yang pertama, catat neraca saldo perusahaan tersebut ke dalam neraca lajur. Ya, nanti kita pindahkan neraca saldonya ke neraca lajur, kertas kerja kita. Kemudian yang kedua, selain kita catat neraca saldonya, kita selesaikan juga neraca lajurnya. Dan enter the trial balance and on a worksheet and complete the worksheet. Nah, jadi selain kita masukin ke neraca saldo, kolom neraca saldo di sini, yang di sini ya. Ya, kita juga diminta untuk menyelesaikan semuanya juga, neraca lajurnya secara keseluruhan. Jadi kita masukin kolom penyesuaiannya apa aja, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Setelah itu neraca lajur selesai, kita lanjut siapkan laporan keuangannya, yaitu ada laporan laba rugi, laporan saldo laba atau laba ditahan, serta laporan posisi keuangan. Ya. Nah, di sini diinformasikan kalau modal saham awalnya itu sebesar 10.000 ya. Tercatat 10.000. Itu yang B. Jadi yang B diminta bikin laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal dan juga neraca. Laporan laba ditahan yang tadi maksudnya. Kemudian yang C. Yang C itu diminta untuk buat AJP-nya, ajunan penyesuaiannya terkait dengan kolom penyesuaian. Ya, kita buat AJP-nya dulu ya, baru kita ke kolom penyesuaiannya. Lebih enak kita kerjain yang C dulu, baru kerjain yang A. Ya.
Kemudian yang D diminta untuk membuat jurnal penutupannya. Ya, kita coba kerjakan. Kita mulai dari yang A dulu. Kita siapkan kertas kerjanya dulu, neraca lajurnya. Ini neraca lajurnya. Ya, ini semua neraca lajurnya. Yang pertama, kita pindahkan neraca saldo, rekening-rekeningnya ada di neraca saldo dan juga saldonya ke kolom neraca saldo. Tinggal dipindahkan, copy and paste. Kalau kalian tulis tangannya, ditulis ulang aja. Nah, ini ya, total debit dan total kreditnya itu harus seimbang, yaitu 20.700, sama dengan yang ada di soal. Nah, sebelum kita selesaikan neraca lajurnya, kita coba bikin jurnal penyesuaiannya dulu. Bikin adjustment entries-nya dulu. Yang pertama, diinformasikan bahwa ada perlengkapan yang tersisa sebesar 550. Di neraca saldo, perlengkapan tercatat sebanyak 1.500. Ya, ternyata tersisa $550. Berarti yang selisihnya yaitu sebesar, tinggal diselisihkan yaitu 950. Dari 1.500 ada 950 yang sudah habis dipakai, tidak punya nilai manfaat lagi di masa akan datang. Berarti perlu kita kurangi perlengkapan kita, tercatat terlalu besar di neraca saldo. Kita kurangi, kita akui sebagai beban perlengkapan karena sudah tidak punya nilai manfaat lagi. Ya, akui sebagai beban perlengkapan, supplies expense. Kreditnya kita kreditkan, kita kurangi supplies kita 950. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya sudah, tinggal dipindahkan ke kolom penyesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beban penyusutan atau beban depresiasi untuk bulan Maret sebesar 250. Nah, ini berkaitan dengan penyusutan. Biasanya kita hitung penyusutannya per tahun atau per bulan. Nah, di informasi soal sudah diinformasikan penyusutannya berapa, jadi nggak perlu kita hitung lagi. Langsung akui adanya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Gitu. Jadi debitnya itu ada depreciation expense di sebelah debit 250, kreditnya accumulated depreciation equipment. Ya, senilai 250 sama. Tinggal pindahkan ke kolom penyesuaian. Kemudian yang ketiga, unserviced revenue amounted to $220 pada 31 Maret. Jadi ada pendapatan diterima di muka yang dihitung kembali ternyata tersisa $220 per 31 Maret. Dan di neraca saldo, unserviced revenue pendapatan diterima di muka kita tercatat 650, ternyata 220.000 saja. Tercatat kelebihan dong. Kelebihannya itu karena sudah, kenapa ada selisih? Karena sudah kita selesaikan, sudah menjadi hak kita. Nah, dari 660, 220 yang tersisa. Berarti yang sudah menjadi hak kita ada sebesar 430. 650 kurangi dengan 220 yang ada di informasi. Akui adanya pendapatan jasa, kurangi hutang kita, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka berkurang di sebelah debit, unearned service revenue. Kreditnya akui sebagai pendapatan jasa, yaitu service revenue. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada gaji akrual 420. Gaji akrual itu maksudnya gaji yang belum dibayarkan, yang masih harus dibayar. Berarti yang 4 ini akui adanya beban gaji. Karena belum kita bayarkan, catat ke hutang gaji. Debitnya itu salaries and wage expense, kreditnya itu salaries and wage payable. Senilai informasi di soal 420. Selesai penyesuaiannya. Kita pindahkan ke atas. Yang pertama, kita debitkan beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan di sini supplies expense tidak ada kan? Nah, kemarin sudah saya sampaikan di video materi kemarin, kalau tidak ada kita masukin di bawahnya. Akui ada supplies expense ya.
Kalau ada rekening tambahan, kita nggak usah pusing urutannya, tinggal taruh di bawah aja, di bawah total neraca saldo. Debitnya berapa tadi? 950. Debitnya supplies expense, kreditnya supplies, nggak perlu tambah rekening lagi karena di atas sudah ada. Ya, ini supplies expense-nya 950. Yang kedua itu beban penyusutan. Beban penyusutan juga sama, nggak ada di neraca saldo sebelumnya, nggak ada rekening beban penyusutan. Kita munculkan di bawah depreciation expense, debitnya 250. Kreditnya kita tinggal kreditkan akumulasi penyusutan peralatan yang di atas ini 250. Selesai. Yang kedua. Lanjut yang ketiga itu pendapatan diterima di muka ya. Yang tersisa 220 dari 650 ini. Ya, tersisa 220 harusnya. Berarti kita debitkan apa? Kita kurangi utang kita. Kurangi sebesar 430 di sebelah debit. Kredit kita debitkan berarti sisa 220. 650 di kredit debitkan 430, sisa di kredit 220. Debitnya pendapatan diterima di muka. Kreditnya apa? Service revenue atau pendapatan jasa 430. Kemudian yang terakhir, beban gaji utang gaji ya. Beban gaji sudah ada, nggak usah munculkan lagi di bawah. 420 kreditnya, ada utang gaji nggak di atas? Nggak ada, kita munculkan di rekening di bawah. Utang gaji 420. Selesai. Untuk kolom penyesuaiannya, tinggal dijumlahkan total debit dan total kredit, pasti seimbang, yaitu 2050. Untuk urutan rekening ini tidak harus aset dulu, liabilitas dulu, baru beban ya. Tetapi kita masukin berdasarkan urutan jurnalnya. Kalau sudah ada muncul rekening baru, masukin langsung. Nggak usah kita tunggu lagi dengan jurnal penyesuaian yang lain. Gitu. Ya, jadi nggak perlu diurut-urutkan untuk yang di bawah. Cuma nanti pada saat pemindahan ke rekening laba rugi dan juga laporan posisi keuangan ya harus kalian lihat kembali ini masuk ke laba rugi atau masuk ke posisi keuangan gitu. Nah, selesai kolom penyesuaiannya, lanjut ke trial balance-nya. Ya, adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ya, untuk yang kas kita langsung totalkan. Debit 2720. Di penyesuaian tidak ada debit maupun kredit ya. Kalau penyesuaian tidak ada kaitannya dengan kas ya. Kasnya itu pasti tercatat pada jurnal sebelumnya. Untuk penyesuaian itu tidak ada jurnal yang berkaitan dengan kas. Seharusnya seperti itu. Kecuali ada selisih kas. Berarti sama ya. 2720. Kemudian account receivable-nya juga tidak berubah, sama 2700. Supplies-nya yang 1500 di debit, kita kreditkan 950. Sisa 550 di debit. Sama dengan di soal ya informasinya. Equipment juga tidak ada perubahan. Yang berubah itu akumulasi penyusutannya. Yang 1250 di kredit, kita kreditkan lagi 250. Bertambah menjadi di kredit 1500. Utang usaha nggak ada juga. Pendapatan diterima di muka, tadi sisa 220 ya. Nah, ini kredit 650, kita debitkan 430, tersisa di kredit 220. Modal saham tidak ada berubah. Dividen juga sama, tidak berubah, tidak ada penyesuaiannya. Nah, pendapatan jasa 6.300 di kredit, kreditkan lagi 430, bertambah menjadi 6.730. Beban gaji 1.300 tambah 420, 1.720. Beban lain-lain tidak ada perubahan. Muncul rekening baru yang tadi di neraca saldo tidak ada, muncul di neraca saldo setelah penyesuaian. Coba penyesuaian kita buat, yaitu ada beban pelengkapan dan beban penyusutan serta hutang gaji di sebelah kredit. Selesai, kita pindahkan, kita kalkulasikan, kita hitung kembali terkait dengan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Jumlahkan total debit dan total kreditnya. Harus seimbang, yaitu 21.370. Selesai. Ya. Selesai untuk adjusted trial balance-nya. Lanjut ke
kolom laba rugi. Nah, tadi di soal 1 kan sudah kita coba kerjakan ya, terkait dengan kolom laba rugi dan neraca. Kolom laba rugi yang kita masukin yaitu nilai yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian terkait dengan pendapatan dan juga beban. Jadi kalau kas tidak masuk, piutang tidak masuk, perlengkapan tidak, equipment atau peralatan tidak, akumulasi penyusutan peralatan tidak, hutang usaha tidak ada, tidak perlu kita masukin, pendapatan diterima juga sama, modal saham dividen tidak perlu kita masukin, 0 nilainya, bukan masuk ke kolom laba rugi. Nah, di sini ada service revenue, kita masukin di sebelah kredit 6730. Kemudian ada beban gaji 1720, beban lain-lain 380. Kemudian ada supplies expense, beban perlengkapan 950, beban penyusutan 250. Utang gaji masuk tidak? Hutang gaji nggak masuk ya, itu masuk di kolom neraca nanti. Oke, selesai. Total debit dan total kreditnya dijumlahkan. Total debit atau total bebannya 3.300, sedangkan total kredit atau pendapatannya itu 6.370. Ada selisih sebesar 3.430. Nah, selisihnya masukin di nilai terkecilnya, debit atau kredit. Nah, ini nilai terkecil bebannya, masukin di kolom debit. Ya. Dijumlahkan total debit kredit setelah diselisihkan, dimasukin nilai selisihnya, dapat total debit dan kreditnya itu 6.730. Total kredit lebih besar dari total debit, berarti ada laba bersih yang diterima oleh perusahaan ya, yaitu sebesar 3.430. Nah, selisihnya yang di sebelah, yang di neraca, kolom neraca itu sama, yaitu 3430. Kita coba hitung ya. Kas kita masukin. Nah, yang gak kita masukin di kolom laba rugi, kita masukin di kolom neraca. Ada kas, ada piutang usaha, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, hutang usaha, pendapatan diterima di muka, modal saham biasa, dan juga dividen. Ini nggak usah lagi ya pendapatan dan beban ya. Ada ketinggalan satu sampai yang bawah, yaitu hutang gaji. Hutang gaji juga masuk ke kolom posisi keuangan atau kolom neraca di sini 420. Ya, karena ini berkaitan dengan hutang liabilitas, masuk ke kolom posisi keuangan. Total debitnya 18.070. Total kreditnya tentunya lebih kecil, yaitu 14.640. Selisihnya akibat laba yang belum diakumulasi atau belum ditransferkan ke rekening modal. Laba ditahan. Ini untuk yang perseroan ya. Gitu. Jadi selisihnya kita masukin di sebelah kredit karena laba menambah modal di sebelah kredit. Nah, masukin di nilai terkecilnya juga antara debit dan kredit. Dapat total debit dan kredit setelah kita masukin selisihnya 18.070 dolar. Selesai untuk neraca lajurnya. Oke. Nah, selesai neraca lajurnya, tadi sudah kita buat ajunan penyesuaian ini ya, yang saya blok sekarang, ini yang saya blok. Nah, ajunan penyesuaian ini kan kita bikin jurnal. Kalau kita bikin jurnal, harus kita posting ke buku besar ya, ke masing-masing rekeningnya. Ya, jangan sampai tidak diposting. Kalau tidak diposting ya neraca saldonya tidak tercatat dengan nilai yang ada di neraca lajur jadinya. Ya, neraca lajur itu sebagai alat bantu saja. Ya, tetapi tetap kita perlu menjalankan siklus akuntansinya. Ada jurnal penyesuaian ya, tetap kita posting ke buku besar dan juga kita siapkan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Gitu. Nah, setelah laporan keuangan laporan neraca lajurnya selesai, kita lanjut ke membuat laporan keuangan. Nah, membuat laporan keuangan kalau kita punya neraca lajur lebih gampang. Kita nggak perlu pusing lagi lihat angka-angka yang ada di neraca lajur saja. Khususnya untuk laporan laba rugi ya kita lihat di kolom laba rugi. Berarti masukin pendapatannya 6730. Kurangi dengan beban usahanya. Ada beban gaji, beban lain-lain, beban penyusutan, dan juga beban perlengkapan. Yuk, kita coba bikin laporan laba ruginya.
Laporan laba ruginya sebelumnya udah kita bahas ya di chapter 1 dan juga chapter 3 kemarin. Udah kita bahas sebenarnya. Kita ulangi lagi, kita kerjakan lagi. Berarti di sini yang pertama kita munculkan laporan nilai labanya, nilai pendapatan jasanya. Ini formatnya sudah tidak saya bahas lagi ya. Berarti nama perusahaan, nama laporannya yaitu laporan laba rugi dan periodenya untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017. Kita masukin revenue-nya, pendapatannya. Di sini kan ada pendapatannya tadi ya. Nih, pendapatannya 6730. Masukin di kolom laba rugi. Kemudian kurangi dengan beban-bebannya. Tadi ada beban gaji, ada beban pelengkapan, beban depresiasi atau beban penyusutan, dan juga beban lain-lain. Beban lain-lain ditaruh paling akhir ya, kan sudah saya sampaikan. Kalau ada beban lain-lain ya masukin paling akhir, karena tidak masuk ke kategori di atas ya masuk ke beban lain-lain. Jangan ditaruh di tengah. Total bebannya tinggal dijumlahkan sama dengan yang di neraca lajur, yaitu sebesar 3.300. Nah, 6730 kurangi 3.300 dapat 3430. Aku sebagai net income-nya atau laba bersihnya. Gitu. Selesai laporan laba rugi, lanjut ke laporan saldo labanya. Karena ini perusahaan perseroan yang bahasa Inggris, berarti laporan saldo laba ya. Itu kecuali perusahaan perseorangan atau persekutuan. Nah, itu perubahan modal namanya. Tetapi ini kan perseroan ya, kita pakai nama laporannya itu laporan laba rugi, laba ditahan atau laporan saldo laba. Sama ada nama perusahaan, nama laporannya laporan laba rugi, laporan laba ditahan atau saldo laba, dan periodenya untuk bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017. Di sini ada modal awalnya tidak? Modal awal ada ya, tetapi laba ditahan tidak ada. Nah, karena ini perseroan ya kita pakai laba ditahan. Modalnya itu tidak termasuk ya. Nanti modal itu tersendiri di laporan neraca. Laba ditahan awalnya belum ada, itu modal bukan kita masukin modalnya. Kita nolkan laba ditahan awalnya. Di neraca saldo kan tidak ada ya. Nggak ada kan? Adanya modal saham ya. Nah, modal saham ini nanti tersendiri di neraca. Karena ini laporan untuk perusahaan perseroan. Ditambahkan dengan apa? Ada laba ya, ditambahkan dengan labanya, yaitu 3430. Ada dividen tidak? Ada dividen. Dividen itu menambah atau mengurangi laba ditahan, yaitu mengurangi laba ditahan. 3430 kurangi dengan dividennya 1100. Berarti laba ditahan awalnya 0, tambah net income, laba ruginya 3430, kurangi dividen 1100, dapat laba ditahan akhirnya sebesar 2330. Selesai laporan laba ditahannya atau laporan saldo labanya. Lanjut ke laporan neraca. Nah, kalau laporan neraca kita lihat kembali juga ke neraca lajurnya. Berarti kita masukin kasnya berapa, receivable-nya berapa, supplies berapa, equipment, kurangi dengan accumulated depreciation-nya. Kemudian bagian liabilitas ada account payable, unearned service revenue, dan juga salary and wage payable. Kemudian bagian liabilitasnya ada share capital ordinary 10.000, dividen tidak lagi ya karena ada masuk di laporan laba ditahan. Nah, kita masukin nilai laba ditahan akhirnya yang ada di laporan laba ditahan, yaitu 2330. Gitu. Kita coba bikin, saya langsung copy paste saja ya. Tinggal dimasukin asetnya, mulai dari aset lancar dulu, ada kas, account receivable, kemudian supplies, masukin. Tinggal kita masukin dari data yang ada di neraca lajur. Kemudian not current assetnya atau aset tidak lancarnya ada aset tetap berwujud yaitu equipment. Nah, equipmentnya berapa tadi? 11.000. Sudah disusutkan berapa nilainya di kredit, kita catat di sebelah aset berarti bersifat mengurangi.
Ya, akumulasi itu akun kontra dari aset tetap berwujud gitu. Dapat nilai bukunya 9.500. Total aset yang tercatat per 31 Maret yaitu 15.470. Aset lancar ditambahkan dengan aset tetap berwujudnya. Lanjut ke liabilitasnya. Liabilitasnya itu ada hutang usaha, pendapatan diterima di muka, dan juga hutang gaji. Tinggal dimasukin saja. Total liabilitasnya, kebetulan liabilitasnya itu tidak ada dipisahkan liabilitas pendek dan lancar dan juga liabilitas jangka panjangnya ya. Ya kita gabungkan aja ke liabilities. Ya, akui aja liabilitasnya cuma ada satu. Ini semua liabilitas lancar. Dapat 3.140 dari hutang usaha, pendapatan diterima di muka, dan hutang gaji. Baru lanjut ke equity-nya, ekuitasnya. Ada modal saham yang tercatat di neraca lanjut 10.000 dan juga laba ditahan akhir yang ada di laporan laba ditahan yaitu 2330. Total ekuitasnya 12.330. Nah, kalau yang perseorangan itu cuma ada satu kan modal, yaitu modal akhir. Nah, kalau di perseroan, modal sahamnya itu tercatat secara terpisah. Nah, untuk menghitung distribusi dari dividen dan juga laba ruginya, ya kita masukin ke rekening yang namanya laba ditahan. Akumulasi dari laba yang diperoleh oleh perusahaan di periode sebelumnya. Ya, dari periode sebelumnya. Total liabilitasnya 3140, total laba ditahannya 12330 dan juga termasuk di dalamnya ada modal saham. Dapat total liabilitas dan ekuitasnya sama dengan dapat sebesar 15.470 sama dengan total aset yang tercatat. Harus seimbang ya, nggak boleh tidak seimbang. Kalau tidak seimbang berarti ada yang salah di laporan kalian. Nah, terkait dengan laporannya, ini kopnya saya rasa nggak perlu saya bahas juga. Ya sama, ada nama perusahaan, nama laporan, yaitu laporan posisi keuangan. Kemudian periodenya, langsung kita catat per 31 Maret 2017. Gitu. Selesai untuk laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga neracanya. Lanjut ke proses penutupannya. Ini proses penutupannya. Kalau proses penutupan berarti kita yang pertama mulai dari jurnal penutup dulu, bikin penjurnal penutupannya dulu, dimana kita menutup rekening nominal dan juga rekening pembantu modal lainnya ke rekening modal. Yang pertama kita tutup rekening pendapatan dulu, tampung ke ikhtisar laba rugi. Kedua, tutup rekening beban, tampung ke ikhtisar laba rugi. Nanti ikhtisar laba rugi menunjukkan nilai laba atau rugi bersihnya yang didapat oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, dari nilai tersebut baru kita tutup rekening ikhtisar laba rugi kita yang menunjukkan laba atau rugi bersih ke rekening modal atau rekening laba ditahan untuk perseroan. Setelah itu yang terakhir baru kita tutup rekening prive ataupun dividen ke rekening modal langsung atau rekening laba ditahan langsung. Gitu. Nah, proses penutupannya tinggal kita lihat yang ada di neraca lajur. Bisa, kita mau lihat di laporan keuangan juga bisa, terkait dengan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Kalau neraca lajur ya kita tutup di sini semua. Tutup pendapatan pertama, kemudian tutup beban. Tampung ke rekening sementara yang kita sebut sebagai rekening ikhtisar laba rugi. Nah, habis itu ikhtisar laba rugi tutup ke rekening laba ditahan. Karena ini perseroan ya, taruh ke laba ditahan. Dividen juga sama, dividen ini juga harus kita tutup di sini. Ya, ini rekening pembantu modal lainnya. Kita mulai dari pertama dulu, kita tutup rekening pendapatan. Pendapatan yang di sebelah kredit kita nolkan, berarti kita catat di sebelah debit. Tampung ke income summary atau ikhtisar laba rugi. Nilainya berapa ya? 6730 sesuai yang ada di laporan. Sesuai yang ada di neraca lajur, sesuai dengan informasi yang ada di buku besar. Kemudian tutup rekening beban. Beban kan awalnya itu ada di sebelah debit, saldonya ada di sebelah debit. Mau kita nolkan berarti dicatat di sebelah kredit. Debitnya kita tampung ke rekening yang sama tadi, yaitu ikhtisar laba rugi. Bahasa Inggrisnya income summary. Summary gitu. Ya.
selesai kita tutup rekening pendapatan dan beban kita. Kalau di sini kalau kita bikin rekening T-nya terkait dengan income summary, berarti yang pertama di sini kita kreditkan 6730. Kita debitkan 3.300. Ini rekening T-nya ya. Berarti di sini ada selisih di sebelah kredit sebesar 3.430 sama dengan yang ada di laporan laba rugi yaitu 3430 ini. Ini ya. Ini net income-nya. Sama kan dengan yang di income summary rekening T-nya. Gitu. Kreditkan 6730 pendapatan di sini, debitkan 3.300. Dapat saldo akhirnya 3430 terkait dengan income summary-nya. Gitu. Nah, setelah itu sudah kita tutup pendapatan dan beban, income summary juga sudah menunjukkan nilai laba bersih, laba atau rugi bersihnya. Baru kita tutup laba atau rugi bersihnya melalui ikhtisar laba rugi atau income summary-nya. Nah, income summary posisinya ada di mana? Ada di sebelah kredit kan, saldo akhirnya kredit 6730, debitkan 3.300, sisa 3430 di sebelah kredit. Di sebelah kredit. Nah, di sebelah kredit ini berarti mau kita nolkan ikhtisar laba rugi kita. Mau kita nolkan berarti kita catat di sebelah debit. Kita catat di sebelah debit. Nih, 3430. Nah, kreditnya apa? Kreditnya kalau perseorangan ya modal akhir, modal tuan A, tuan B, tuan C, dan lain sebagainya. Kalau perseroan berarti ya kita kreditkan yang namanya laba ditahan atau retained earnings. Gitu. Ya, seperti itu. Retained earnings. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi berarti kebalikannya. Berarti di sini pendapatannya kecil, bebannya besar. Anggap aja ini 3.000 ya. Misalnya dia tutup pendapatan 3.000. Kredit debitnya ditutup beban 3.300. Berarti ada sisa 3.300 di sebelah debit di sini. Berarti rugi dong. Rugi berarti income summary-nya mau kita nolkan. Catat di sebelah kredit. Debitnya apa? Debitnya kalau perseorangan ya modal akhir, modal tuan A, B, dan lain sebagainya. Kalau perseroan berarti ya taruh ke laba ditahan atau retained earnings. Nah, kalau laba itu kan menambah modal, otomatis modal bertambah di sebelah kredit, laba ditahan bertambah di sebelah kredit. Nah, sebaliknya kalau rugi kan mengurangi modal dan juga laba ditahan ataupun laba ditahan. Berarti modalnya di sebelah debit atau retained earning ataupun laba ditahannya di sebelah debit, kreditnya baru income summary atau ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Nah, setelah kita tutup rekening pendapatan beban dari ikhtisar laba rugi yang menunjukkan laba atau rugi bersih ke rekening ekuitas, lanjut ke penutupan terkait dengan rekening pembantu modal lainnya, yaitu priva atau dividen. Karena ini perseroan, kita catat dividen ya, nggak ada priva. Nah, dividen kan di sebelah debit ya, tadi lihat di neraca saldo ya, di neraca lajur ya, 1100. Debit, mau kita nolkan ya kita kreditkan. Kreditkan dividen. Debitnya apa? Debitnya itu bukan ikhtisar laba rugi lagi, melainkan langsung rekening ekuitas. Kalau ini perseroan berkaitan dengan laba ditahan. Kalau persekutuan ya modal A, B, dan lain sebagainya. Oke, selesai untuk proses penutupannya. Pendapatan sudah tutup, ke ikhtisar laba rugi, beban sudah ditutup, ke ikhtisar laba rugi, kemudian ikhtisar laba rugi sudah menunjukkan laba atau rugi bersih perusahaan dan juga sudah ditutup ke rekening ekuitas. Yang terakhir kita tutup rekening pembantu modal lainnya yaitu berkaitan dengan priva ataupun dividen, langsung ke rekening ekuitas. Nah, kalau kita sudah buat yang namanya jurnal, otomatis perlu lagi kita posting ke buku besar. Karena di soal tidak diminta, kita nggak usah bikin prosesnya. Tetapi kalau secara siklus akuntansi ya tetap perlu dilakukan posting ke buku besar, ke masing-masing rekeningnya, yaitu rekening nominal dan rekening pembantu modal lainnya. Nah, kalau kita nggak posting, berarti di buku besar rekeningnya masih ada saldo kan? Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa pakai buku besar itu di periode berikutnya. Maka dari itu harus kita nolkan dulu ya, dengan cara posting jurnal penutup ke
masing-masing rekening di buku besar agar nilai rekening nominal dan rekening pembantu modal lainnya itu sama dengan 0. Nah, kalau rekening nominal dan pembantu modal sudah 0, buku besar juga berubah. Yang tersisa itu hanya rekening real, ya, hanya rekening real saja. Dan juga modal rekening ekuitas menunjukkan nilai akhirnya, akhir periode, nilai di akhir periode. Otomatis neraca saldo ini nggak bisa dipakai lagi, ya. Neraca saldo ini nggak bisa dipakai lagi dan nggak bisa dipakai lagi. Kita perlu neraca saldo yang baru yang kita pakai di periode berikutnya, yang hanya memunculkan rekening kas sampai dengan laba ditahan, menunjukkan nilai laba ditahan akhir yang akan kita pakai di periode berikutnya, yang akan kita bawa ke periode berikutnya. Maka dari itu kita perlu bikin yang namanya neraca saldo yang baru, yang kita sebut sebagai neraca saldo setelah penutupan, di mana rekening yang tersisa itu hanya rekening real dan juga rekening ekuitas menunjukkan nilai akhir pada periode tersebut. Gitu. Dari neraca saldo setelah penutupan inilah yang menandakan kalau satu siklus akuntansi telah selesai dikerjakan oleh si akunting dalam periode berjalan dan siap digunakan atau siap dilanjutkan ke periode berikutnya. Dimulai dari transaksi lagi sampai dengan akhir periode dibuat lagi neraca saldo setelah penutupan. Gitu. Jadi satu siklus akuntansi selesai ya untuk perusahaan jasa ya. Nah, sampai di situ satu siklus akuntansi selesai, siap kita lanjut ke periode berikutnya. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada tahapan opsional yang boleh kita gunakan maupun tidak kita gunakan, yaitu terkait dengan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode berikutnya sebelum transaksi dimulai, di mana kita melakukan jurnal pembalik atau membalikan jurnal penyesuaian yang memunculkan hutang maupun piutang. Nah, kita coba bikin jurnal pembaliknya. Ya, ini dibuat di awal periode berikutnya ya. Kita lihat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian pertama ini terkait dengan beban perlengkapan dan pelengkapan. Muncul hutang atau piutang? Tidak ada. Jadi tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Lanjut, yang kedua, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Tidak muncul hutang piutang juga kan? Hapus. Kemudian lanjut ke pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nah, ini tidak memunculkan hutang ya, tetapi mengurangi hutang. Otomatis bukan masuk ke kriteria dalam jurnal pembalik. Kita hapus. Yang keempat, beban gaji dan hutang gaji. Nah, ini yang keempat baru muncul namanya hutang. Nah, kalau kita mau bikin jurnal pembaliknya, berarti ya tinggal kita buat jurnal pembaliknya di awal periode berikutnya sebelum transaksi dimulai. Di mana kita balikin jurnal ini. Yang di debit catat di kredit, yang di kredit catat di sebelah debit. Berarti debitnya itu adalah hutang gaji, salaries and wage payable. Hutang gaji yang di kredit kita debitkan. Kreditnya apa? Yaitu beban gaji, salary and wage expense. Nilainya berapa ya, sama dengan jurnal penyesuaian kita. Nah, ini jurnal pembaliknya. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian kita buat jurnal pembalik ya, tetapi hanya penyesuaian yang berkaitan dengan munculnya hutang ataupun piutang. Gitu. Perlu diposting? Tidak perlu kita posting. Tetapi perlu bikin neraca saldonya? Tidak perlu. Neraca saldonya itu nanti kita samain, kita masukin pada saat bikin neraca saldo yang di siklus akuntansi. Gitu. Jadi selesai untuk soal yang nomor 4. Ya, soal nomor 4 selesai. Kemudian saya ada kasihkan kunci jawaban juga terkait dengan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu pengerjaannya sama seperti soal nomor 4. Kan tinggal lihat saja di kunci jawaban. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan kalian tanyakan di grup WA. Ya, ini sama. Bikin AJP-nya, kemudian bikin neraca lajurnya, susun laporan keuangan, ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Kemudian bikin jurnal penutupannya, selesai. Itu. Jadi sama ya, jadi tidak saya jelaskan lagi.
kalian tinggal cocokin dan pahami kunci jawabannya. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan terkait dengan soal latihan yang kita bahas di video ini. Jadi untuk pembahasan soal latihan sudah saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan beberapa soal, kan tinggal ikutin saja. Terus ada beberapa soal yang saya share juga kunci jawabannya, nanti kalian coba pahami sendiri, coba dicek kembali terkait dengan kunci jawabannya. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di grup WA, boleh ya. Jadi ada beberapa kunci jawaban yang sudah saya share tetapi tidak saya sampaikan di video ini, kan tinggal pelajari saja ya. Jadi untuk satu siklus akuntansi sudah selesai untuk perusahaan jasa ya. Jadi di chapter berikutnya kita akan mulai di jenis perusahaan yang baru, yaitu perusahaan dagang. Dari siklus akuntansi awal sampai akhir siklus akuntansi, bagaimana terkait dengan proses akuntansinya, siklus akuntansinya untuk perusahaan dagang akan kita bahas di chapter 5 nanti. Jadi untuk perusahaan jasa kita selesaikan di chapter 4, satu siklus akuntansi selesai. Di chapter berikutnya, di video berikutnya kita mulai perusahaan dagang, satu siklus akuntansinya terkait dengan proses pencatatannya dan juga penyusunan laporan keuangan sampai dengan proses penutupan juga akan kita bahas satu chapter semuanya di chapter yang kelima. Jadi untuk video kali ini pembahasan soal latihan sudah selesai ya. Sampai jumpa semuanya.